Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, ya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang pengurusan jenazah dari kitab Bulughul Maram dan juga kitab Nailul Autor ya. Tapi untuk pagi hari ini insya Allah saya akan fokuskan di Bulughul Maramnya dulu ya. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa hadis. Kalau kita lihat dari kitab Bulughul Maram, hadis pertama itu mengingatkan kita untuk memperbanyak mengingatkan tentang kematian. Namun demikian hadis yang berikutnya menjelaskan tentang larangan kita berharap atau menginginkan kematian hanya gara-gara adanya kesulitan hidup atau derita hidup yang dialami. Karena itu adalah implikasi dari ketidakrelaan seseorang atau ketidakterimaan seseorang terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga kemarin membahas tentang atau bahwa seorang mukmin itu meninggal dengan ada peluh atau keringat di keningnya. Kita sudah bahas apa maknanya ya. Ada ulama berbeda pendapat, ada yang memaknainya secara tekstual, secara letterlek, bahwa salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah itu adalah ada peluh atau keringat di kening seseorang yang meninggal. Seorang mukmin yang meninggal dalam husnul khotimah itu ada peluh di keningnya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bukan itu maksud hadis ini, tetapi maksudnya adalah seorang mukmin itu senantiasa dalam hidupnya dia berjuang ya, berupaya keras untuk senantiasa mengikuti ya, aturan-aturan Allah, dan itu dikinayahkan atau dikiaskan dengan keluar peluh atau keringat di keningnya. Kemudian hadis yang berikutnya yang keempat kemarin membahas tentang anjuran ya, perintah agar kita mentalkin, mengajari, membimbing orang yang dalam proses mau meninggal dengan kalimah la ilaha illallah. Dan kita sudah jelaskan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal itu. Kemudian yang kelima yaitu tentang perintah untuk membacakan Yasin bagi orang-orang yang mau meninggal ya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah untuk mauta. Mauta itu para ulama mayoritas memaknainya adalah sebagai orang-orang yang menjelang meninggal, orang yang dalam sakaratul maut. Meskipun ada juga yang memperluas maknanya kepada orang-orang yang sudah meninggal juga. Ini hadisnya diperdebatkan ya, banyak ulama yang mendoaifkan hadis ini atau mengatakan hadis ini lemah, maka dari itu mereka terbagi, ada yang mengamalkan hadis ini yang tidak ya. Kalau yang mengamalkan selain berdasar pada hadis ini ada beberapa hadis yang lain dan juga sebagian asar daripada sahabat atau tabi'in ya. Ada juga yang memilih membacakan surat Ar-Ra'd ya. Membaca surat Ar-Ra'd, dan itu menurut sebagian ulama bisa membantu orang yang sulit dalam sakaratul mautnya, dan itu terbukti banyak berhasil ya. Jadi kalau ada orang mengalami sakaratul maut yang susah, salah satunya dibantu ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu diantaranya kalau ada asar dari tabi'in itu dibacakan surat Ar-Ra'd ya, surat Ar-Ra'd ya. Ini kemudian kita juga sempat baca salah satu hadis di kitab Nailul Autor ya, mengenai anjuran atau hak-hak di antara hak-hak orang-orang yang beriman atau yang sesama muslim, itu adalah salah satunya saling mengunjungi ketika salah satunya ditimpa sakit ya. Itu di antara sunnah-sunnah atau hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain, itu adalah mengunjunginya saat sakit. Nah, kita pada pagi hari ini insya Allah akan masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang keenam kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram di bab atau tema tentang janais, pengurusan jenazah.
An Ummi Salamata radhiyallahu anha, dari sahabiyah, seorang sahabat perempuan yang kemudian juga menjadi ummul mukminin karena kemudian setelah suaminya meninggal beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamata radhiyallahu anha, dari sahabiyah yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata radhiyallahu anhu. Ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ruangan di mana Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah yang baru meninggal. Ya. Wa qad syaqqa basaruhu, dan mata Abu Salamah itu terbuka. Ya. Syaqqa basaruhu, terbuka. Beliau meninggal, matanya terbuka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aghmadahu, maka kemudian Rasulullah menutupkan matanya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan atau bersabda, innar ruha, sesungguhnya roh itu, idza qubidha, kalau dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ittaba'ahul basaru, maka pandangan matanya akan mengikuti kemana arah roh itu pergi. Ya, ini innar ruha idza qubidha ittaba'ahul basaru, bahwa roh itu kalau sudah saatnya diambil, ya, oleh malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, malakul maut yang diperintah untuk mengambil nyawa itu, ittaba'ahul basaru, maka mata itu, pandangan mata akan mengikuti kemana arah roh itu pergi. Ya. Fabajja nasun min ahlihi, maka kemudian terjadilah kegaduhan di antara keluarganya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena Rasulullah di situ menyatakan Abu Salamah sudah benar-benar meninggal. Karena beliau mengatakan innar ruha idza qubidha ittaba'ahul basaru, bahwa roh itu kalau sudah diambil, saatnya diambil, maka pandangan mata akan mengikuti. Sehingga dia terbuka matanya. Jadi kalau ada orang meninggal matanya terbelalak itu jangan disuudzoni, jangan dianggap lain-lain, ya. Memang begitu saatnya orang meninggal. Ya ada mungkin yang mati karena terpejam dan lain-lain, ada. Tapi secara umum begini, ya. Innar ruha idza qubidha ittaba'ahul basaru. Fabajja nasun min ahlihi, maka gaduhlah keluarga daripada keluarganya Abu Salamah ini, ya, karena mengetahui dipastikan bahwa Abu Salamah sudah meninggal. Ada yang berteriak, ada yang meratap, ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, memberikan bimbingan kepada mereka, au ala anfusikum illa bi khairin, janganlah sekali-kali kalian, ya, berdoa atas diri kalian kecuali dengan yang baik-baik saja. Jadi biasanya kalau ada orang meninggal, karena saking kagetnya, saking sedihnya, saking susahnya, saking merasa terkejutnya, itu kadang orang sampai mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalnya kadang-kadang, aduh nanti siapa lagi yang akan ngemong anak-anak, siapa lagi akan mencarikan rezeki, nggak ada lagi. Nah, itu seperti itu tidak baik, ya. Jadi la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, janganlah kalian berdoa kecuali dengan yang baik-baik, ya. Jangan sampai mengatakan yang buruk-buruk. Sampai tadi, aduh nanti nggak ada lagi yang bisa memelihara membimbing anak-anak, siapa lagi akan memberi, ya. Itu tuh jangan begitu, ya. Itu tidak, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi, meskipun betul bahwasanya kematian itu mendatangkan satu rasa sedih, rasa kehilangan yang luar biasa. Makanya Rasulullah sendiri ketika salah satu putranya meninggal, Ibrahim, itu beliau menangis, ya. Keluar air mata, tidak masalah itu, ya. Keluar air mata itu tidak masalah. Rasulullah mengatakan innal aina latadma'u, sesungguhnya mata itu mencucurkan mata airnya, meneteskan air matanya.
Wa innal qalba la yahzanu, dan demikian pula hati itu juga bersedih. Walakinnana la naqulu illa ma yurdi rabbana atau illa ma yarda rabbuna. Tapi kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang masih di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya sedih boleh, menangis boleh, nggak ada larangan meninggal menangis. Menangisi itu nggak ada larangannya. Yang larangan itu, yang ada larangannya adalah niyaha, meratapi dengan tadi itu, mengatakan sesuatu yang buruk-buruk, mengatakan sesuatu yang menunjukkan dia tidak terima atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah memberikan bimbingan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah sekali-kali kalian berdoa kecuali dengan yang baik-baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Nah, ini kata Rasulullah seperti ini juga bisa menjadi dalil dalam kasus-kasus yang lain. Misalnya kalau kita marah, kita sedang kesal dengan sesuatu, jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk, doa-doa yang buruk terhadap anak kita, terhadap mungkin istri kita atau siapapun ya. Kalau bisa dikontrol, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang mendoakan yang buruk-buruk, karena fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, karena malaikat itu mengamini atas apa-apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi atau mengatakan, beliau melanjutkan dengan doa ya, Allahumma ighfir li abi salamata. Allahumma ya Allah ighfir li abi salamata, ampunilah Abu Salamah ini ya, yang baru meninggal ini. Warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin, termasuk di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, al mahdi, yang mendapatkan petunjuk. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah baginya di dalam kuburnya itu. Wakhlufhu fi aqibihi, dan jadilah engkau ya Allah sebagai pengganti dari Abu Salamah yang meninggal terhadap orang-orang yang ditinggalkannya. Ini doanya begitu. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu selama ini menanggung rizki, menanggung ma'isyah, menanggung biaya dari orang yang ditinggalkan, doanya wakhlufhu fi aqibi, ya Allah jadikanlah engkau sebagai pengganti, penjamin yang menggantikan orang yang meninggal ini terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ya, caranya Allah bisa dengan nanti mengirim orang yang bisa membantu atau memberikan pintu-pintu lain rezeki yang bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wakhlufhu fi aqibihi. Al haditsu rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim ya. Namun dalam Sahih Muslim itu ada sedikit perbedaan ya. Riwayat tentang doa yang Rasulullah ucapkan lebih banyak lagi. Di situ disebutkan Allahumma ighfir li abi salamata ya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Kemudian ada tambahan lagi, waghfir lana walahu ya rabbal alamin ya. Waghfir lana, dan ampunilah kami, walahu, dan kepada si mayit ini yakni Abu Salamah, ya rabbal alamin, wahai Rabb alam semesta semuanya. Dan seterusnya, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini yang pertama, hadis ini menjadi dalil yustahabbu lihadiril mayyiti ighmadu ainaihi ainai al mayyit. Disunahkan bagi orang yang hadir di dalam menghadiri atau mengunjungi atau ada di tempat di mana ada mayit yang meninggal, sementara matanya masih terbuka, maka disunahkan baginya untuk membantu menutupkan matanya itu. Jadi kalau kita takziah, termasuk orang-orang yang pertama datang, lihat kalau misalnya ternyata belum ditutup matanya, kita disunahkan untuk menutupkan matanya, menutupkan matanya. Li'alla tabqa maftuhatan fayatasawwahu mangdharuhu, agar tidak dibiarkan terbelalak, terbuka, yang itu akan kurang baik dipandang. Ini
Wa kadza yang bagi syaddul lahyaihi bi isabatin aridah tarbitu fawqa ra'sihi. Dan demikian pula ya, meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam hadis ini, kalau dijumpai ada mayat, ada jenazah yang baru meninggal dan mulutnya terbuka, kan banyak juga yang meninggal dalam keadaan mulut terbuka, dan itu wajar ya, itu wajar ya. Itu disunahkan pula untuk menutupkannya ya. Ini ya, dengan mengikatnya. Kalau memang ditutup nggak bisa, diikat dengan tali yang mengikat dengan kepalanya, diikat dari bawah ke atas ke sini ya. Sehingga itu membantu bisa menutup mulutnya. Ini ya. Li'annahu law turika la sara kalihal bangdor. Karena kalau dibiarkan terbuka itu pandangannya tidak terlalu baik untuk dilihat. Ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, al haditsu ya, ini menjadi an-nahyu anid dhajiji was-surahi wa raf'is sauti inda musibatil maut. Ya. Larangan orang-orang yang ditimpa musibah adanya kematian itu untuk itu tadi ya, berteriak-teriak atau membuat kegaduhan, menyatakan kalimat-kalimat yang tidak baik ya. Itu jangan sampai ya. Sekali lagi, nangis boleh ya, keluar air mata boleh, bersedih itu juga boleh, itu manusiawi, dan Rasulullah juga demikian. Tapi jangan sampai ya, la wala naqulu illa ma yardha rabbuna atau illa ma yurdi rabbana. Janganlah sampai mengatakan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doalah yang baik-baik. Ini. Karena tadi malaikat itu mengamini ucapan yang diucapkan oleh kita. Kemudian yang berikutnya ya, sunnahnya orang yang mengunjungi atau bertakziah kepada orang yang meninggal itu an yastaghila bidu'ai li nafsihi walil mayyiti birrahmati wal maghfirah. Jadi disunahkan bagi kita untuk ketika kita bertakziah atau datang kepada jenazah yang meninggal, itu kita disunahkan untuk berdoa ya, mendoakan si mayit, dan juga menambahkan juga dengan doa kepada kita sendiri juga baik ya. Jadi kalau tadi di riwayat Sahih Muslim yang satunya itu disebutkan Rasulullah juga berdoa waghfir lana walahu, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia. Jadi diantara salah satu sunnah doa, kalau kita berdoa itu disunahkan memulai dengan yang diri sendiri dulu, baru kepada orang lain. Makanya banyak doa-doa dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Rasulullah itu memulai dengan doa diri. Jadi kayak tadi waghfir lana walahu, ampunilah kami, kemudian ampunilah dia. Atau misalnya kita mendoakan orang tua kita, semulia-mulianya orang tua kita itu juga Rabbil firli baru wali walidayya, Rabbana gfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada orang-orang yang telah mendahului kami. Jadi salah satu sunnah doa itu, meskipun tidak mesti begitu ya, itu sunnahnya adalah memulai dengan diri sendiri ya. Makanya Rasulullah tadi setelah mendoakan Abu Salamah ya, diberikan rahmat di kuburnya, diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya ya, itu waghfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah dia juga gitu. Ini ya, jadi sekali lagi hadis ini menjadi dalil dianjurkannya orang yang bertakziah, orang yang mengunjungi adanya orang yang meninggal itu mendoakan si mayit, mendoakan si mayit dengan ampunan, dengan rahmat, dilapangkan kuburnya dan seterusnya. Ini ya. Jadi jangan diem saja. Ya doanya boleh dikeraskan ya. Kalau di situ ada keluarganya kita doakan dengan keras, itu nggak masalah. Itu juga nambah penghiburan kepada keluarganya. Kalau ada orang meninggal, datang orang lain ke situ, kemudian mendoakan, itu dia pasti akan senang. Itu salah satu bentuk takziah itu seperti itu ya. Takziah itu artinya menghibur. Azza yu'azzi ta'ziyatan. Itu menghibur orang yang tadi, yang kedatangan ketimpa musibah meninggalnya salah satu dari keluarganya itu. Ya, jadi kita mendoakan dia, mendoakan si mayit, itu sudah memberikan hiburan, sekaligus mendoakan kebaikan untuk mayit itu sendiri ya. Ini. Kemudian hal berikutnya yang diambil simpulkan dari hadis ini itu adalah itsbatu naimil qabri,
ya menegaskan mengenai adanya nikmat kubur. Jadi sebagian kelompok ya di kalangan umat Islam itu ada yang tidak meyakini adanya nikmat dan azab kubur. Karena mereka berargumentasi masalah ini adalah masalah akidah. Masalah akidah itu tidak bisa diambil hukumnya dari hadis ahad. Hadis itu ada dua kelompok besar ya. Hadis yang diterima sama hadis yang tidak diterima. Hadis makbul sama mardud. Yang makbul itu nanti ada perincian. Ada hadis mutawatir, ada hadis non mutawatir atau hadis ahad. Mutawatir itu adalah hadis yang jalur periwayatannya itu banyak sekali. Di atas 10 di masing-masing levelnya. Jadi hadis itu urut-urutannya mulai dari sahabat sampai orang yang mengeluarkan hadis itu dalam kitab-kitabnya itu setiap levelnya itu proses transmisinya itu masing-masing orang di atas 10, sehingga mustahil bagi masing-masing kelompok di masing-masing level itu bersepakat untuk memalsu hadis itu namanya hadis mutawatir. Nah ada hadis-hadis lain, hadis-hadis ahad. Nah mayoritas hadis itu yang ada sekarang itu adalah hadis ahad. Nah hadis ahad nanti dibagi lagi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang sahih itu tersambung sanadnya, dan masing-masing orang yang di situ meskipun satu tapi semuanya mereka itu adalah orang-orang yang integrasinya dipercaya, adil, semuanya tidak ada yang dicela, memiliki integritas yang sama sekali tidak ada celaan. Kemudian yang kedua syaratnya adalah mereka adalah dhobit, hafalannya kuat, itu bersambung ya. Nah hadis seperti ini itu hadis ahad. Nah sebagian kelompok ya, saya tidak perlu sebut kelompoknya, itu ada yang tidak mengimani adanya azab dan kenikmatan kubur dengan alasan karena memang tidak ada hadis yang mutawatir yang menjelaskan tentang itu. Tapi kita ya ahlus sunnah ini meyakini itu ya, hadisnya meskipun ahad tapi kalau sahih maka dia bisa dijadikan dalil meskipun dalam bab akidah ya. Ini karena Rasulullah tadi berdoa wafsah lahu fi qabrihi ya, luaskanlah kuburnya dan terangkanlah dia di dalamnya, itu artinya di situ ada yang sempit, ada yang luas, ada yang gelap, ada yang terang gitu. Jadi ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini ya. Ini hadis yang ke-6 dari Kitabul Maram. Ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau bertanya sebelum kita lanjut? Enggak ada? Ya. Ya, berbeda antara mendoakan dengan berbagi amal ya. Kalau kan memang hadisnya sahih juga ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya. Kalau ada anak Adam meninggal, kemudian maka amalnya terputus illa min thalathin, kecuali dari 3 hal ya. Sedekah jariyah, sedekah yang masih mengalir terus ya. Kayak wakaf ya. Kemudian infak yang sifatnya dipakai terus-menerus, bermanfaat, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladun sholihun yad'ulah ya. Itu masih mengalir terus ya. Kemudian para ulama ada juga yang menggunakan 3 hal ini, kemudian mengambil kesimpulan, memperluas cakupannya dengan metode ini jadi diambil rincian, kemudian diambil satu kesimpulan, dari kesimpulan itu kemudian diturunkan lagi kepada cabang-cabang yang sama maknanya dengan itu ya. Nah bagaimana dengan mendoakan? Kalau mendoakan itu jelas termasuk bagian dari sesuatu yang sangat disyariatkan. Makanya contohnya dalam Al-Quran itu, ketika Al-Quran memuji kalangan Ansor, itu salah satu ciri orang Ansor itu adalah mereka berdoa Rabbana tadi, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ya. Rabbana gfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan kepada orang-orang saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam hal masalah keimanan. Jadi apakah itu nggak boleh? Ya boleh-boleh saja Pak ya. Kalau hadiah pahala itu nanti yang diperdebatkan ya. Boleh nggak orang itu
menghadiahkan pahala dia kepada orang lain. Kalau itu ya, kalau itu berupa bacaan Al-Quran, itu yang saya baca hampir semua ulama mayoritas mengatakan boleh. Hadiah, termasuk Imam Ahmad sendiri itu membolehkan, menyatakan sampainya hadiah pahala. Meskipun ada juga yang tidak menyatakan demikian. Mereka memiliki argumentasi tambahan, diantaranya dengan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang itu akan mendapatkan kecuali illa ma sa'a, apa yang dia usahakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Ya, ini. Jadi ada ikhtilaf di antara para ulama mengenai hadiah pahala. Apakah kita bisa mengirim pahala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain? Kalau dalam bab niat, ya, setelah yang kita kaji selama hampir setahun itu, ya, kita sudah membahas juga meniatkan ibadah untuk orang lain boleh tidak. Mayoritas itu hadis-hadisnya ada, ya, kayak orang membatalkan haji ternyata ada hadisnya. Ya. Meskipun hadisnya itu ada yang sharih itu adalah anak menggantikan ibunya, ada yang lain lagi, ya, itu contoh. Kemudian hadis perintah untuk menggantikan puasa, itu ada juga, kemarin sudah kita bahas dalam bab niat itu. Ya, kemudian mengenai menggantikan sholat itu ada ikhtilaf di antara para ulama, ya, apakah bisa enggak sholat itu digantikan, ya, dikodokkan oleh orang lain. Ya, mayoritas mengatakan tidak bisa. Ya, tapi kalau puasa itu ada nasnya. Meskipun ada juga sebagian ulama yang mentaklil, ya, memberikan alasan itu tidak bisa dipakai dalam kasus ini. Ya. Jadi terkait dengan masalah orang bisa mendapatkan kebaikan setelah dia meninggal dari orang lain, itu ada dasarnya. Ya. Tetapi tentu saja, ya, orang itu akan diukur secara secara pokok itu dari amal perbuatannya masing-masing. Jadi kalau orang itu sudah ahli maksiat, seberapapun banyak orang menghadiahi pahala kepada dia, ya nanti ukurannya beda, ya. Ya Allah alam, itu semua hal-hal yang gaib. Tapi orang itu yang penting kita diperintahkan untuk beramal sebaik mungkin, beramal sebanyak mungkin. Ya. Masalah nanti pahala itu nyampe atau tidak, hadiah pahala nyampe atau tidak, itu tadi, ya, mayoritas ulama mengatakan sampai, termasuk Imam Ahmad itu menyatakan sampai, ya, pahala bacaan Al-Quran. Sedekah juga demikian, pahala sedekah. Ya. Kita sedekah, kita niatkan untuk orang tua kita, itu boleh. Ya. Bagaimana kalau untuk orang lain? Nah, ini tadi kembali ke ikhtilaf ulama tadi, ya. Tapi mayoritas menyatakan boleh. Sedekah yang banyak mayoritas membolehkan adalah membacakan Al-Quran, ya. Kemudian sedekah. Tapi nanti kalau masalah puasa, sholat, nah itu perdebatannya lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak, ya. Jadi kalau doa sangat dianjurkan, ya, kita mendoakan, bahkan kita Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya, wal mu'minina wal mu'minat, kita juga diperintahkan doa seperti itu juga. Dan kalau kita mendoakan orang lain, ya, an dhahril ghaibi, kita mendoakan orang lain dalam keadaan orang itu tidak ada di antara kita, maka kata Rasulullah, malaikat akan mengatakan wala kamitsluhu, dan bagi kamu adalah seperti apa yang kamu doakan untuk orang lain itu. Jadi kalau kita misalnya di WhatsApp, ya, lihat ada kabar ada orang sakit, kita berdoa, tidak mesti di situ an dhahril ghaibi, ya, kita mendoakan, maksudnya tidak, orangnya tidak tahu, itu kata Rasulullah, ada hadisnya sahih, ya, itu malaikat akan mengatakan wala kamitsluhu, dan bagi kamu seperti apa yang kamu doakan untuk orang lain. Kalau kita meminta doa untuk seluruh umat Islam yang ada, Allahumma gfir lil muslimin, maka malaikat juga akan mengatakan Allahumma gfir laka, ya, semoga Allah mengampuni kamu juga. Jadi salah satu cara kita mendapatkan doa, ya, dari malaikat, ya, kita mendoakan orang lain, ya, itu jelas Pak, ya, Pak, ya. Pertama, kalau misalnya kita nanti mau, kan kita, ya, kalau misalnya dianggap terpaksa semuanya, kita harus mulai juga bekerja. Ya, apakah kita ingin untuk
yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kita mungkin dari keluarganya itu kan biasanya kan mengalami keluarga yang sedang menghadapi satu maut. Nah itu mungkin mereka dari minggunya mereka bilang apa kalau diterjemahkan itu mereka haus kita minum. Nah itu boleh nggak kita berikan ya minum misalnya pakai pakai sendok gitu ya. Itu artinya kan bahwa orang yang sedang menghadapi satu itu kan artinya orang satu ya akan depresi atau perasaan apa gitu ya yang sangat biasa ya. Itu punya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terkait dengan menuntun atau mentalkin mayit dengan la ilaha illallah. Itu kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada, memang perintahnya la ilaha illallah. Karena itu adalah ekspresi dari tauhid, ya. Bahwa kita adalah menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu adalah pokok akidah dan keimanan kita. Dan Rasulullah juga bersabda di hadis lain, barang siapa yang kalimat terakhirnya itu adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia dipastikan akan masuk surga. Jadi bagaimana kalau dengan kalimat Allah ya? Kalimat Allah itu ya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ya. Tapi hadisnya begitu, Pak. Jadi kita perintahnya kalau bisa ya bimbing dengan la ilaha illallah ya. Tapi meskipun demikian para ulama memberikan bimbingan, membimbingkan arahan bahwasanya kalau kita membimbing la ilaha illallah pun itu jangan terlalu sering, jangan terlalu ngotot juga ya. Pelan-pelan ya, sehingga si orang yang menjelang mati itu tidak terganggu malah ya. Jadi malah dia lantas bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk karena dia la ilaha illallah sampai malah dia malah marah mungkin. Karena dia merasa terganggu ya, karena dia saat itu adalah orang yang sedang merasakan situasi yang paling berat dalam hidupnya ya. Maka dari itu dibimbing dengan pelan ya. Sekarang dituntun la ilaha, itu tidak harus dia mengucapkan ya. Kalau misalnya mungkin saja dia tidak mampu mengucapkan ya, diperdengarkan la ilaha illallah, sehingga itu akan mempengaruhi dalam dalam bawah sadar dia dengar itu la ilaha illallah. Oh, dia mengingat itu la ilaha illallah meskipun dia tidak mampu, misalnya entah karena sudah fase-fase di mana mulutnya sudah bisa lagi menggerakkan bibirnya, dia terdengar itu la ilaha illallah gitu ya. Jadi itu hatinya akan mengikut, mudah-mudahan begitu, tidak terganggu dengan yang lain-lain. Itu yang pertama ya. Ya saya sendiri menganjurkan ikuti sajalah itu ya. Kalau bisa la ilaha illallah ya. Kalau enggak diperdengarkan minimal la ilaha illallah gitu ya. Nanti sejenak lagi bimbing lagi la ilaha illallah gitu ya. Pelan-pelan ya. Jangan terlalu keras juga, jangan terlalu memaksa gitu, pelan-pelan ya. Itu ya. Kemudian mengenai kalau gimana dengan orang yang sakaratul maut kemudian dia merasa kehausan minta air. Kalau kita baca hadis yang kemarin itu yang sudah sempat kita singgung itu, Rasulullah ketika sakaratul maut itu juga mengalami rasa sakit yang luar biasa juga ya. Sudah kita bahas kemarin ya, dan bagaimana Ibnu Hajar mengomentari hadis itu Rasulullah juga meminta air ya, tapi bukan untuk diminum. Rasulullah minta air kemudian mencelupkan tangannya ke air itu. Jadi artinya orang mau meninggal itu bisa saja seperti itu ya. Kalau minta air ya dikasih saja, toh itu juga bukan satu hal yang terlarang. Jadi apa salahnya dikasih air? Jadi ya dikasih saja, Pak. Atau dia minta apa, misalnya minta kertas mau bikin wasiat umpamanya, ya kasih saja ya. Jadi begitu Pak ya, jelas Pak ya. Jadi kalau minta air, minta minum, atau minta diambilin air, minta dikompres, minta dipijetin, ya lakukan saja. Itu nggak ada salahnya. Itu semua yang bisa membuat si mayit ini bisa lebih rileks ya. Ya, siapa calon orang meninggal lebih rileks ya. Dan bahkan juga kalau dalam Subulus Salam itu dijelaskan, salah satu anjuran para ulama juga hendaknya kalau kita mendapati orang yang mendekati meninggal itu juga coba diceritain atau diajak bicara tentang sesuatu yang membuat dia husnudzon billah. Misalnya dia orang yang ahli maksiat umpamanya, ahli maksiat ini, kalau orang-orang kalau udah mau meninggal ya,
dia ahli maksiat, dia aduh gimana ya saya ini, saya merasa buruk sekali, saya ini mau menghadap Allah kok begini apa. Nah, orang yang seperti ini itu dianjurkan untuk diajak husnudzon billah. Ceritakan kepadanya bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha menerima taubat seseorang. Ya, kalau dia merasa salah seperti itu, ya, dia kemudian merasa buruk sekali karena dia sudah mau menghadapi kematian. Nah, dengan diceritain seperti itu, dia akan sadar bahwa Allah itu babu wasi'ah, ya, babu lil maghfirah wasi'ah, bab pintu untuk menerima ampunan itu sangat luas sekali, sehingga dia husnudzon billah. Kalau dia husnudzon billah, itu sudah menjadi pintu, ya, yang membuka kebaikan bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak ya? Oke, yang selanjutnya hadis yang ke-7. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiyah, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau wafat, sujia biburdi hibaratin. Beliau ditutupi dengan selendang dari hibarah, ya. Selendang hibarah itu selendang dari Yaman yang dia itu bermotif. Ya, terbuat dari katun, ya, dari kapas, dan dia bermotif. Ya, hina tufiya, Rasulullah ketika wafat itu beliau ditutup dengan selendang dari Yaman yang bermotif. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaq alaih. Jadi hadis ini menjadi dalil, ya, disunahkannya menutupi jasad, ya, seorang yang meninggal atau mayit secara keseluruhan, ya. Wa adamu tarki wajhihi wa atrafihi maksyufah, dan larangan untuk membiarkan wajah dan anggota tubuhnya terbuka. Siyanatan lil mayyiti anil inkisyafi walitilai ala suratihil mutaghayyirah biwafatihi, untuk melindungi, ya, terbukanya anggota tubuh dari mayat itu setelah meninggalnya, karena biasanya orang setelah meninggal itu ada yang berubah, ya. Entah wajahnya itu berubah mungkin, ya, tidak seperti orang hidup, tangan, kakinya, ya, anggota tubuhnya yang lain itu kalau dibiarkan terbuka itu akan tidak baik dipandang. Karena itu salah satu sunnahnya adalah orang yang meninggal itu ditutup seluruhnya, ya, seluruhnya ditutup badannya. Nah, sebagaimana Rasulullah ketika meninggal, para sahabat menutupi badan beliau secara keseluruhan dengan biburdi hibaratin, dengan selendang kain dari hibarah. Hibarah itu dari Yaman, kain dari Yaman. Itu, ya. Ini mungkin jelas, ya, tidak ada kemusykilan dalam hal ini, ya. Wa yustathna min dzalikal muhrimu, tetapi dikecualikan terhadap orang yang muhrim, orang yang berihram. Orang kalau yang berihram meninggal itu tidak ditutup seperti kita menutup orang-orang yang meninggal biasa. Tapi itu urusannya orang-orang di sana lah, karena nggak ada orang yang muhrim itu di Indonesia, nggak ada. Yang sedang berihram di Indonesia itu nggak ada, pasti di sana. Jadi itu bukan urusan kita, ya. Ya, ini hadis yang ke-7 itu menjelaskan bahwa orang yang meninggal itu ditutup, ya, ditutup seluruh anggota tubuhnya. Ya, ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya dalam hadis yang ke-7 ini? Ya, apa saja, ya, kalau bisa jangan pakai daun lah, Pak, ya. Kalau ada kain pakai kain lah, ya, masuk, ya. Atau pakai papan, ya janganlah pakai papan, kasihan. Apa? Ya, pakai koran, ya, janganlah. Yang pantas. Ya? Mungkin kalau nggak ada sama sekali Iya, iya, yang penting ditutupi, ya. Pakai sarung nggak apa-apa, yang penting pantas, ya, yang penting pantas. Ya. Biasanya kalau kajian Nah, saya ini sama saya itu pengen lihat badannya, boleh nggak? Jadi kan harus ditutup, ya, ya. Jadi kalau kita itu termasuk orang yang kenal baik atau kerabat dari yang meninggal, itu ada contohnya, ya, yaitu Rasulullah SAW ketika wafat. Nah, ini hadis yang ke-8, saya bacain sekalian sebelum kita bahas masalah pertanyaan Pak Rosidi, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah juga radhiyallahu anha, ya.
anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq qabbalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Beliau mencium ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya. Rawahul Bukhari. Jadi ya, tadi kan hadis yang ketujuh itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu ketika meninggal ditutup semua anggota tubuh beliau. Ya. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian datang dan mencium wajah beliau. Itu artinya beliau membuka wajah beliau. Nah, mengenai membuka wajah ini yang saya baca dari penjelasan para ulama ya. Memang tidak ada dalil khusus yang menyatakan boleh atau tidak boleh. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu beliau membuka kemudian mencium wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu artinya boleh membuka bagi orang-orang yang ada keperluan. Misalnya untuk menciumnya, untuk menciumnya. Nah, bagaimana yang bukan siapa-siapa ya? Ini kita lihat ya. Kalau saya pribadi cenderung kalau kita tidak ada keperluan tidak usah dibuka, Pak. Karena apa? Kita nggak tahu mayat ini menampakkan yang buruk atau yang baik, kan kita nggak tahu. Kalau kita sebelumnya mendengar misalnya, oh si fulan itu meninggal wajahnya tersenyum, wajahnya cerah putih misalnya, itu kita kalau mau membuka dan ingin kalau kita mau, itu kan hal yang baik ya, itu boleh. Tapi sekali lagi ya, jangan sampai gara-gara kita itu membuka kemudian ada tanda-tanda yang tidak baik, yang kita nggak tahu juga itu apakah bagian dari yang normal. Mayit itu tadi ya, meninggal itu kan satu situasi yang sangat luar biasa dahsyatnya, yang orang bisa saja menampakkan wajah yang mungkin buruk pun bisa terjadi, dan itu belum tentu tanda-tanda su'ul khotimah, belum tentu. Nah, karena itu khawatirnya ternyata kita buka wajah mayit terus ada hal yang buruk, kemudian kita justru menjadi suudzon kepada mayit itu menjadi hal yang buruk, Pak. Makanya kalau saya pribadi ya, dari penjelasan para ulama yang saya baca itu memang tidak ada anjuran ataupun larangan mengenai hal itu, tetapi itu tadi, selama kita tidak ada keperluan, kita tidak tahu ada apa dengan mayit itu ya, ngapain membuka gitu, untuk apa coba, tujuannya apa ya? Kalau dia itu menampakkan kebaikan ya alhamdulillah, itu kita bisa husnudzon, akhirnya berharap Allah memberikan kebaikan kepada dia, meskipun itu belum tentu juga ya. Banyak juga orang-orang yang kafir itu meninggal wajahnya biasa aja ya, seperti orang tidur, banyak juga. Itu belum tentu tanda husnul khotimah juga. Jadi sekali lagi hal seperti itu, dan itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa orang kalau mati tersenyum dia adalah, cuma kalau kita melihat itu dan itu orang mukmin, kita husnudzon, oh mudah-mudahan Allah memberikan pertanda baik dengan seperti itu gitu. Nah, kalau dia itu baik tadi, mendengar misalnya sebelumnya, oh si fulan itu wajahnya bersih, tersenyum, kita ingin lihat, ikut senang, ikut mendoakan, ikut husnudzon, itu ya boleh kita buka. Itu artinya kita ada tujuan itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa terus kita buka, nggak ada keperluan, khawatirnya wajah mayit itu menampakkan sesuatu hal yang membuat justru kita suudzon kepada dia. Itu masalahnya di situ. Ya, jadi saya cenderung sekiranya tidak ada keperluan, tidak perlu kita membukanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cari aman ya. Toh juga nggak membuka, kita nggak ada anjuran harus membuka, ya kan? Kita nggak berkurang pahala kita takziah tanpa membukanya. Sementara itu tadi, kalau ternyata kita buka ada tanda-tanda di situ yang buruk ya, nanti kita malah suudzon, malah menambah dosa buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, itu tadi kalau ada tujuan ya, kan tujuan baik ya nggak apa-apa, tapi kan itu juga bisa iya, ya jadi itu ya, selama kita ada tujuan dan tujuan baik ya masih boleh yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bertanya dengan keluarganya, ini sudah nggak, ini belum, nah, sudah cukup sebenarnya. Tidak harus kita penasaran, tahu buat apa kita, itu seperti kita mencari-cari buat apa kita harus melihat wajah dia gitu. Kecuali tadi dipastikan ada orang yang sebelumnya sudah melihat atau kemudian baru dia cerita.
Kalau orang yang memandikan, orang yang melihat kebaikan itu boleh untuk bercerita. Oh, si fulan wajahnya berseri, si fulan wajahnya putih, tersenyum, itu boleh diceritakan. Itu bagian dari kabar baik yang baik disebarkan dan orang akan berharap yang baik pula. Tapi kalau ada yang buruk-buruk itu wajib dirahasiakan, bagian dari aib. Dan kita jangan sampai hanya gara-gara ingin mencari tahu yang sesuatu yang tidak penting sehingga kita justru melihat aib orang yang juga itu belum tentu itu aib juga. Akhirnya kita suudzon dan berprasangka buruk kepada dia. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami seperti itu, ya. Ini hadis yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Ya, yang ke-9 ini yang terakhir kalau memang waktunya habis ya. Satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun, masih tergantung ya bidainihi dengan hutangnya. Jadi kalau Al-Iraqi, ya, seorang ahli hadis juga Al-Hafidh Al-Iraqi, itu beliau memaknai hadis ini, ai inna amroha mauqufun, bahwa urusan si mayit ini masih terhalang atau berhenti, ya, terpending, ya, dipending. La hukmalaha binajatin wala halakin. Tidak dihukumi apakah dia itu selamat atau binasa, ya. Hatta yungdoro, sampai dilihat hal yuqda ma'alaihi minadaini amla, sampai hutangnya itu dibayarkan atau belum, ya. Jadi sekali lagi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin itu tergadaikan atau tergantung, ya, masih menggantung bidainihi karena sebab hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dibayarkan. Al haditsu rawahu Ahmadu, hadis ini riwayatkan Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa hasanahu, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Jadi masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-9 ini menyatakan bahwasanya jiwa seorang mukmin itu masih tergantung, atau masih tergadaikan, belum bebas sampai terbayarkan hutangnya. Nah, ini hadis ini ya menjadi dalil betapa besar, betapa luar biasa persoalan hutang bagi seseorang itu. Jadi hutang itu bukan persoalan remeh, karena dia bisa menghambat proses jenazah itu. Kalau dia baik, dia terhalang belum nyampe kepada kebaikan itu sampai dia dibayarkan hutangnya. Ini ya. Nah, masyarul muslimin dirahmati Allah, ya, hutang itu adalah satu harta yang diperoleh seseorang dari orang lain dengan cara yang halal, meskipun itu masih menjadi tanggungan dia. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan barang yang tidak halal? Bagaimana yang harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal? Barang atau harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal saja, seperti hutang. Hutang itu kan halal kan? Pak, saya minta pinjam uangnya, dikasih. Kan itu namanya ridho biridho kan? Ridho dengan keridho. Halal itu kan, kita dapat uang itu, meskipun nanti dia harus mengembalikan pada saat yang disepakati. Nah, hal seperti itu saja, ya, kalau belum dibayarkan, kalau belum dilunasi, itu bisa menahan jiwa, ruh seseorang, ya. Nah, pertanyaannya apalagi kalau harta itu didapatkan dengan cara yang tidak halal, ya. Ini ya, jadi sekali lagi hadis ini menjadi dalil betapa pentingnya urusan hutang, ya. Makanya kalau kita punya hutang, itu sebaiknya segera dilunasi. Apalagi kalau di rekening kita ada uang, kok kita punya utang, ya, itu kebangetan, ya. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain itu menyatakan matlul ghani zulmun, ya. Matlul ghani, orang yang kaya, maksudnya berkecukupan, ada uang, terus dia menunda-nunda membayar utang itu, zulmun, itu adalah bentuk daripada kezaliman, ya. Jadi urusan utang ini hati-hati, ya. Meskipun kita halal mendapatkannya, ridho biridho, atas kerelaan, atas dasar kerelaan, tapi kalau sampai kita meninggal dan hutang itu belum dibayar, maka itu bisa menghalangi seseorang mendapatkan apa yang semestinya dia dapatkan. Dalam hadis lain itu diriwayatkan pula, ya. Ini hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
yughfaru lisyahidi, seorang yang gugur mati syahid, ya, itu diampuni dosanya, ya. Yughfaru lisyahidi kullu dzambin, semua dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, idlad daina, kecuali hutang. Ini ya. Atau dalam riwayat lain, ya, ini ada dalam Sahih Muslim, ya, al-qatlu fi sabilillahi yukaffiru kulla syai'in illa daina, bahwasanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yukaffiru kulla syai'in illa daina, bisa menggugurkan segala dosa illa daina, kecuali tanggungan hutang. Ini jadi jihad fisabilillah itu kemuliaannya luar biasa. Kalau orang yang gugur jihad fisabilillah itu semua dosanya diampuni, tetapi illa daina, kecuali hutang. Hutang itu tidak terampuni secara serta-merta sampai dia dilunasi. Ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya urusan hutang ini. Ini ya. Ini juga ada riwayat lain, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, ya, bahwasanya suatu ketika ada seorang yang meninggal, ya, dan orang ini kemudian orang ini diketahui memiliki hutang. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya, kepada para sahabat, hal taraka lidainihi min qada'in, ya, apakah orang ini meninggalkan harta yang bisa untuk melunasi hutangnya itu, ya. Fa in hudditsa annahu taraka wafa'an shalla alaihi, kalau dia itu diketahui, ya, atau dikabarkan meninggalkan harta untuk membayar hutangnya itu, maka Rasulullah akan menyolatkannya. Wa illa qala shallu ala sahibikum, adapun kalau, ya, orang ini tidak meninggalkan uang atau meninggalkan harta yang memang diniatkan untuk membayarkan itu, Rasulullah tidak menyolati, dan beliau menyuruh sahabatnya menyolatinya. Shallu ala sahibikum, udah kalian sholati sahabat kalian ini. Ini. Jadi maksudnya adalah di sini orang yang punya hutang tetap disolati, tapi, ya, Rasulullah tidak mengimami sholat itu dengan tujuan untuk memberikan teguran, memberikan peringatan agar orang yang seperti itu, ya, itu jangan dicontoh, ya, bahwa hutang itu ya harus dibayar segera. Jadi orang yang punya hutang bukan berarti tidak boleh disolati. Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyolatinya. Ya, tapi Rasulullah tidak menyolati sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk warning bahwa orang yang seperti ini itu keliru. Itu ya. Jadi sekali lagi ini, ya, hadis-hadis tadi ini, ya, menunjukkan betapa betapa pentingnya urusan hutang, ya. Juga hadis ini dalilun ala wujubil mubadarati bi qada'i dainil mayit. Hadis ini juga menjadi dalil wajibnya bersegera dalam membayar hutangnya mayit, wa takhlisu dhimmatihi minhu, dan membebaskan tanggungannya. Ya, baik itu tanggungan yang bersifat adami, hukukul adami, dan juga hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nazar misalnya yang belum disampaikan. Makanya kalau di tradisi Betawi, ya, ini tradisi Betawi, ya, itu kalau mau sholat jenazah, yang saya pernah sekali hadir itu ditanya dulu, ya, beras, disiapin beras, ya, kalau nggak salah, ya. Ada beras yang kayak jadikan sebagai kafarohnya, itu udah dulu, disiapin dulu sebelum jenazahnya disolati. Nah, ini ada asalnya, meskipun mungkin itu tradisi, tapi ada asalnya. Adalah asalnya bahwasanya memang seluruh tanggungan mayit kalau bisa itu dibayarkan sebelum semuanya sebelum disolati. Termasuk tadi hadis di mana Rasulullah bertanya dulu kepada para sahabatnya, ini mayit ini gimana utangnya, gitu. Dibayarkan atau tidak? Sudah dibayar atau tidak? Ya, jadi kalau di kita itu tradisinya kan sebelum mayit disolati ditanya dulu kan keluarganya, kalau ada ada hutang silakan hubungi keluarga. Seharusnya kalau bisa itu sebelumnya, ya. Sebelum itu ya sudah diberesin dulu kalau tahu, ya. Jadi sebelum mayit itu disolati, ya, itu kalau dia tahu mayit ini ada hutang, misalnya meninggal ternyata didapati dalam catatan si mayit ini mencatat, saya punya hutang kepada si fulan 1 juta, kepada sono ke toko bangunan itu 2 juta, ke toko itu 1 juta misalnya.
Kalau tahu itu, maka keluarganya harusnya segera, jangan tunggu-tunggu. Jangan, kasihan mayitnya, jangan tunggu sampai dia nanti seminggu, 2 minggu. Ya. Harusnya dibayar sebelum itu tadi jenazah diberesin, sebelum disolatin dan kemudian dimakamkan. Kenapa? Hutang ke bank, kredit ya. Gimana ya? Tapi intinya gini, intinya adalah sesuatu yang bisa dibayar segera, bayarlah segera. Yang enggak ya sudah kan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian terhadap satu hal, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya, jadi semaksimal yang bisa kalian jangkau. Kalau itu bisa dibayar besok, ya bayar besok. Misalnya nih, ada mayat meninggal malam hari, dia akan disolati nanti, ya jam 8 nya solati ya udah. Tapi dikuburkannya nanti siang, misalnya menunggu keluarga. Nah siang itu selama itu ada proses, ada jeda, ada keluarganya bisa membayarkan itu, ya bayarkan dulu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, namanya juga enggak bisa apa boleh buat kan. Idza amartum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian pada satu hal, maka kerjakanlah semampu kalian. Kalau enggak mampu ya sudah, apa boleh buat kan gitu. Ya ini. Wa dhahiru anna hadza mahmulun alaman lahu malun yuqda minhu dainuhu. Hadis ini ya menjadi dipahami bahwasanya itu adalah keharusan yang harus dilakukan terhadap mayit yang punya harta atau ada keluarga yang bisa membayarkannya, ahli waris yang bisa membayarkannya. Wa amma man la malalahu wa ma ta'aziman alal qada'i. Adapun orang yang memang tidak punya uang, ya, tidak punya harta miskin, wa ma ta'aziman alal qada'i, dan dia mati tapi dia punya azm, punya tekad untuk membayarnya, faqad warada ma yadullu ala anna Allah taala yaqdi anhu. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang membayarkannya. Wa huwa ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu adaha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil atau mendapatkan harta dari manusia dan dia menginginkan atau berniat berazam untuk membayarnya, melunasinya, adallahu anhu, maka Allah akan melunasinya. Ya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat untuk berbuat itlaf, ya, merusak atau mengambil dengan cara yang tidak baik, atlafahullah, maka Allah akan merusakkannya. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, wallahu taala alam. Ya, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Kita yang punya utang sama si mayit, tidak kita sudah tanpa diketahui sama pihak keluarga, itu gimana? Boleh, Pak. Hukumnya boleh. Ya, boleh. Ya. Tidak harus, karena kita menggugurkan hak kita kepada orang itu nggak ada ijab kabul, nggak harus ada ijab kabul. Jadi begitu kita niatkan, kayak kita memberikan maaf orang, Pak. Ada kemarin ada orang mencaci saya umpama, ya udah saya maafkan, itu nggak perlu saya bilang dia sudah saya maafkan kamu belum, nggak harus begitu. Sama dengan hutang pun begitu, ada hutang kepada kita gitu kan, terus kita udah saya ikhlaskan saja, saya sedekahkan kepada dia, itu nggak apa-apa juga. Itu nggak harus, karena menggugurkan kewajiban orang lain atas kita itu tidak harus ada ijab kabul, yang harus ada ijab dan dia harus menerima. Oh saya kan nggak ada orang saya maafkan kamu, oh nggak mau, jangan maafkan saya, kan nggak ada. Atau saya bayar saya lunas udah hutang kamu saya anggap lunas, mana ada orang jangan ini kan nggak begitu ya. Kalaupun begitu itu tetap lunas gitu ya, karena dia yang ditanggung itu sudah dinyatakan tidak tertanggung lagi gitu ya. Jadi sekali lagi masalah hak orang lain terhadap kita ya, kalau kita mau maafkan, mau kita lunaskan, mau kita bebaskan, itu tidak harus memberitahu orang tersebut. Iya, karena kita sudah maafkan, Pak. Iya, karena kita sudah maafkan dia. Ya kan sudah meninggal tadi kan? Ya. Kalau belum meninggal begini. Jadi nah. Ya, bagi dia
Kalau dia orang baik, ya, kalau dia orang baik kan dia nggak tahu, ya dia harusnya bertanya dong kepada orang yang mengutangi, ya. Utang saya gimana? Saya belum bisa bayar nih karena saya belum ada rezeki, bla bla bla. Nah, itu bagian dari rasa tanggung jawab dia. Tapi kalau sampai meninggal dia tidak begitu, ya akan gugur tetap karena dia sudah maafkan, Pak. Cuma dia salah, umpama dia tidak membayarkan karena tadi matlul ghani zulmun tadi. Dia menunda-nunda membayar. Padahal dia mampu, dia dosa. Bisa dipahami ya? Karena kan matlul ghani zulmun, orang yang menunda-nunda membayar hutang sementara dia punya kemampuan, dia berkecukupan, itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Ya, itu kezaliman. Dia dosanya di situ menunda-nundanya. Tapi kalau ternyata nanti dia meninggal terus orang yang dihutangi yang menjadi sumber hutangnya dia itu memaafkan, ya dia diampuni dari sisi hutangnya itu menjadi bebas. Tapi dia berdosa dalam hal menunda pembayarannya karena itu adalah bentuk kezaliman. Bisa dipahami bedanya nggak, Pak? Ya, jelas ya. Ya, ada yang lain? Ya. Bukan yang kalau besar, kalau orang yang kecil, kalau namanya gimana sih cara apakah itu hilang banyak? Nah ini yang berbahaya itu ya. Makanya ini dari hadis tadi, hutang ya, harta yang kita ambil dengan rela saja itu bisa menghalangi kita dapat kebaikan kalau belum dilunasi ya. Apalagi ya dengan cara yang tidak benar. Kalau kita ngambil kerupuknya dengan pengetahuan ininya belum, Pak? Pengetahuan penjualnya. Iya, makanya hati-hati dengan hutang itu ya. Jangan sampai kita mudah hutang kalau kita ada uang. Ya segera, makanya gini ya. Hadis ini ya kita dibacakan itu untuk menjelaskan betapa dahsyatnya persoalan hutang. Makanya kalau kita hutang kerupuk pun ya, begitu kita lupa kembali ke rumah ya langsung bayar, jangan tunda-tunda. Khawatir lupa. Kalau lupa tetap punya tanggungan. Meskipun sekeping kerupuk ya itu namanya hutang juga. Ya. Angkot bahaya lagi, kita susah nyari sopirnya. Ditunggu-tunggu yang datang angkot yang lain. Masa kita bayar ke angkot yang lain kan nggak bisa. Nah, umpama terjadi kita ada hak orang lain yang sudah tidak bisa kita cari orangnya. Ya ini yang para ulama kemudian beristihad. Ini kan nggak ada dalil khususnya ya. Gimana kalau misalnya saya hutang pada seorang dulu, misalnya waktu sekolah di mana gitu. Sekolahnya di luar kota. Punya teman, saya hutang, lupa nggak bayar. Sekarang temannya udah nggak ada. Itu gimana saya bayarnya? Yang cara seperti ini, yang pertama kita bisa dengan uang itu kita sedekahkan dengan niat lil jabri, untuk menggugurkan hutang itu. Meskipun kita masih punya hutang kepada dia, sampai kita berusaha untuk mencari betul. Kalau sampai tidak ketemu ya, itu tadi idza amartum bi syai'in fa'tu minhu masata'tum. Kita kerjakan semampu kita sudah nyari sekuat tenaga, nggak ketemu juga orangnya. Ya sudah, kita ambil kita ambil nilai uang itu, kita sedekahkan ya. Yang kedua, kita memintakan istighfar atau mendoakan orang itu. Jadi orang yang kita hutang itu kita doakan ya, kita mintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembalasan dari hutang yang dia dapati ya. Apakah hutang itu sudah terbayarkan? Belum berarti terbayarkan. Mengapa? Suatu ketika kita ketemu ya, di ujung misalnya entah kita sakaratul maut, orang itu datang kepada kita umpamanya. Kita ingat masih punya hutang, meskipun kita sudah sedekah kan kita wajib bayar ke dia. Nah, masalah kalau sampai mati misalnya, kita belum sempat ketemu, belum sempat bayar, orangnya juga belum pernah nagih ke kita, ya mudah-mudahan dengan sedekah yang kita bayarkan itu dan dengan istighfar dan doa kita kepada orang itu yang akan membuat Allah mengampuni kita. Tapi kalau secara hukum fikihnya itu belum terbayarkan sampai kita bayar. Ya, ya boleh sekali.
Boleh-boleh aja Pak, baik, itu baik dan itu baik, tidak masalah. Dan makanya di antara doa yang sering dibaca orang itu kan kalau istighfar itu kan Allahumma gfirli walil muslimin wal muslimat, itu ada sambungannya wali ashabil huquqi alayya, dan kepada orang-orang yang memiliki hak atas aku. Ya. Tapi sekali lagi, selama kita bisa bayar harus bayar Pak, karena itu tidak bisa lunas dengan doa. Kok enak banget kalau bisa lunas dengan doa. Saya hutang Pak Ansori nanti ambil air 10 kali saya doain Pak Ansori. Hah? Biar lunas kan nggak begitu kan? Ya nggak begitu. Makanya tetap apa? Iya. Bagaimana dengan janji Ustaz? Kan janji itu kan ada bilang janji ke dalam utang. Pada suatu saat dia menjadi pada seorang yang punya bisnis janji itu sudah meninggal. Apakah itu bisa dia utang juga? Saya janji. Ya itu tadi kalau kayak nazar. Janjinya kepada siapa? Janji kepada Allah itu nazar kan? Misalnya saya kalau bulan saya akan umrohkan kamu ya, sebelum jadi sudah meninggal. Apakah itu perkataan itu apakah sudah termasuk? Ya hutang itu Pak, maksudnya hutang. Itu kalau orang yang orang yang dijanjiin itu masih ada, dia berhak menagih ke ahli warisnya. Nah masalahnya nanti adalah pembuktian. Ya, pembuktian apakah harusnya memang kan kayak hutang itu harus dicatat kan? Perintah Allah itu, idza tadayantum bidainin faktubuh kan? Kalau kalian ada utang piutang harusnya ditulis. Karena itu tadi takutnya ada orang juga yang ngaku-ngaku Pak, ya kan? Apa? Iya, kalau itu bagian dari hutang harusnya dicatat, harusnya. Itu untuk mengurangi potensi adanya sengketa. Misalnya nih ada orang meninggal, tiba-tiba saya datang, Pak, itu almarhum hutang kepada saya 2 juta kemarin atau minggu lalu. Nggak ada buktinya, keluarganya ragu-ragu, apa iya si mayat sama saya kelihatannya nggak deket, masa utang ke saya, apa iya bener nggak? Nah itu kan seperti itu kan bisa menjadikan sengketa. Makanya hal-hal seperti itu harus dicatat. Kalau kita ada orang utang kepada kita, misalnya kan di WhatsApp aja, paling nggak ada screenshotnya misalnya gitu kan, itu bisa menjadi salah satu cara kita membuktikan seseorang itu ada sangkut paut dengan kita atau tidak. Sama hutang misalnya, janji tadi, ya kalau orang yang dijanjiin, kalau dia merasa itu penting buat dia dan harus dilunasi, ya minta untuk dicatat. Karena kalau nanti sengketa sengketa antara dengan ahli waris misalnya, ya kalau nggak ada catatan, ahli waris berhak menolak meskipun nanti itu urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau memang benar si mayit ini punya hutang dan belum dibayarkan, dia tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seperti tadi itu. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Tapi urusan di dunianya itu berdasarkan tadi masalah yang diputuskan dengan bukti, diputuskan dengan dalil. Dan sesuatu yang diputuskan di dunia itu belum tentu sama hukumnya dengan yang di akhirat. Bisa dipahami nggak? Misalnya kayak orang dituduh membunuh misalnya, atau dituduh korupsi. Hakim memutus si fulan korupsi misalnya. Tapi padahal dia tidak. Itu meskipun di dunia diputus korupsi, kalau di akhirat tidak, ya di hadapan Allah tidak korupsi. Atau sebaliknya, orang aslinya korupsi, sama hakim diputus bebas, tidak terbukti korupsi, ya. Tapi aslinya dia memang mengambil uang itu, namun tidak bisa dibuktikan oleh hakim. Ya dia tetap meskipun di dunia bebas, dia di hadapan Allah masih akan diperhitungkan nanti. Sama dengan hutang tadi. Ada orang ngaku, si almarhum hutang kepada saya Pak 500.000. Tapi karena keluarga ragu, nggak mau bayarin. Keluarga berhak tidak membayar dari sisi hukum dunia, ya. Secara fikih hukum dunia dia berhak, karena nggak ada bukti. Tapi ya, kalau keluarga nggak membayarkan, kalau benar itu dia berhutang kepada saya, itu urusannya masih akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami nggak sini Pak? Ya. Oke, ada yang lain Pak? Ya. Kalau tadi yang hutang, tapi yang hutang itu barangnya itu barang makhluk atau barang tanah. Hutang itu wajib dibayarkan atau enggak? Rokok. Ini kalau bilang rokok ini sensitif ini Pak. Iya. Wallahu alam, saya nggak tahu itu. Wallahu alam ya, gimana ya? Wallahu alam bisawab. Hah?
Enggak, hutang misalnya gini ya, misalnya seorang mukmin gitu ya, hutang miras gitu ya, yang gampang lah misalnya gitu ya, seorang mukmin hutang miras. Saya misalnya ini hutang miras, kalau yang saya hutangi adalah sesama muslim, yang sama-sama dalam hukum Islam itu adalah haram, wallahu a'lam bishawab, ini mestinya harus dibicarakan antara keduanya ini ya. Jadi saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu, wallahu a'lam, saya nggak ingin berani masuk lah, saya nggak tahu karena saya ternyata nggak nemu juga ininya, apa namanya, nggak nemu dasarnya juga, wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Ya sebaiknya janganlah masuk kita utang yang haram ya. Kalau rokok, ya rokok kalau bagi yang mengatakan itu masih mubah ya tetap harus dibayar. Kalau rokok ya, bagi yang menganggapnya masih mubah. Bagaimana kalau makruh? Makruh kan halal tetap ya. Kalau makruh pun meskipun makruh kan halal. Ya, itu ya tetap harus. Kalau yang makruh ya, sekali lagi kalau yang makruh ya, selama itu hanya makruh, sekali lagi anggaplah sesuatu barang yang memang disepakati itu makruh. Misalnya apa ya? Jengkol halal. Itu makruhnya kalau dimakan, kemudian dia nggak gosok gigi mau ke masjid, nah itu makruh. Pete halal Pak, nggak ada makruhnya. Makruhnya itu maksudnya memakan efeknya. Jadi kayak memakan, para ulama itu dulu menyebut memakan basol, apa namanya, bawang sebelum ke masjid itu makruh. Karena apa? Karena efeknya, baunya dikhawatirkan mengganggu orang sekitarnya. Bawangnya halal-halal saja. Sama pete, jengkol itu duluan kita nganggap itu makruh. Enggak, halal selama tidak berbahaya ya, membahayakan ya, kemudian tidak mengganggu orang lain, itu halal. Nah, orang makan jengkol sendiri di rumah sendiri, habis itu gosok gigi ya, minum kopi kan hilang baunya, nggak ada masalah. Yang mengenai tadi yang meminjam barang haram itu bagaimana hukumnya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Atau misalnya hal yang lain, misalnya apa, riba misalnya, bagaimana dengan riba? Kan itu sepakat, saya ngutangi tapi harus mengembalikan, menambahi 10.000 misalnya dalam jangka seminggu, itu kan riba. Apakah itu harus dikembalikan atau tidak, dibayar atau tidak? Ya itu harus dibicarakan bahwa ini haram dengan orang yang menghutang itu. Kalau sesama mukmin, sekali lagi ya, bahwa ini haram, jangan sampai di apa namanya, diganti. Ya sudah, kita sepakati aja itu haram, yang jangan sampai kita lanjutkan, kira-kira gitu. Tapi kalau tadi kayak bunga bank misalnya, atau bunga itu bunga hutang lah. Kalau bunga bank orang masih berdebat lah ya. Kalau hutang tadi, hutang yang itu riba, apakah wajib dibayar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya, wallahu a'lam, tapi sekali lagi saya tidak yakin dengan jawaban ini. Mungkin ya tidak harus dibayar, tapi dengan cara itu. Kalau sama mukmin ya, sama mukmin harus dibicarakan untuk sama-sama disepakati bahwa itu sesuatu yang dilarang, sehingga seharusnya transaksi itu tidak ada dan barang itu tidak dikembalikan. Karena kalau dikembalikan juga akan menjadikan orang itu akan menambah dosa lagi dengan melakukan sesuatu yang dilarang itu. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Ya. Jangan ada orang yang demikian, dia atau dia, dan jangan menjolimi. Ya sebenarnya yang dilarang karena ada yang menjolimi, ada yang merugikan. Iya, ya itu tadi, kalau sesama mukmin itu tadi, kalau saya cenderung ya, meskipun sekali lagi saya tidak yakin betul ya dengan jawaban ini, itu dibicarakan saja ya, bahwa ini haram. Tapi kalau kepada non muslim misalnya ya, orang yang menganggap miras halal, ya orang atau ateis lah, bagi dia kan miras halal. Saya pernah minjem atau minta minjem miras kepada dia, kemudian saya apa namanya, apakah harus mengembalikan? Kalau yang seperti ini wallahu a'lam bishawab ya, itu menurut saya tetap dikembalikan ke dia, karena bagi dia itu adalah halal, bagi dia orangnya ateis kan. Tapi sekali kalau sama mukmin, sebaiknya jangan dibicarakan agar itu bisa diselesaikan tanpa harus ada transaksi yang haram lagi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Oke Pak ya, mungkin sudah kita cukupkan sekian saja pembahasan hadis-hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan menambah keimanan dan penyempurnaan dalam kita beragama.
yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kalau yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.